Fashion. Halo Sobat Inspirasi, hari ini kita mau podcast lagi nih. Hari ini kita mau bahas tentang Fashion and Fit bersama dengan kita Ibu Sandra dari Karisma Indonesia. Nah, kenapa kok kita mau bahas tema ini, Fashion and Fit? Karena setiap hari kita selalu bergumul dengan namanya fashion. Dan setiap hari kita juga pakai pakaian. Nah, itu pasti akan berhubungan dengan iman yang kita percayai setiap hari. Nah, kita mau cerita nih sama Bu Sandra. Kita mau ngobrol sama Bu Sandra. Gimana sih Bu Sandra tentang fashion itu seperti apa? Ya, bicara soal fashion ya. Fashion itu pada awalnya dulu, kalau kita melihat cerita dari Alkitab, itu yang membuat pertama kali itu Tuhan. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan. Nah, untuk kita sekarang ini, fashion itu kan mengalami perkembangan. Ya, dari dulu, zaman dulu sampai sekarang itu sudah mengalami banyak perubahan. Fashion itu tidak hanya untuk menutupi ketelanjangan saja, tapi berkembangnya itu jadi unik nih. Oh ya, karena gimana itu? Sudah masuk seni juga, ya kan? Ada seni berpakaian. Jadi tidak hanya sekedar menutupi, tapi fashion ini juga bisa mengekspresikan melalui fashion itu kita bisa berekspresi gitu loh, maksud saya. Ya kan, melalui fashion yang kita kenakan juga orang bisa menilai kita itu pribadi yang kayak apa gitu. Nah, hubungannya kan kita punya iman di dalam Kristus. Nah, itu berhubungan dengan firman Tuhan dan yang pasti akan kelihatan dari fashion apa yang kita pakai. Nah, menurut Ibu Sandra, gimana sih caranya kita jadi punya menginspirasi teman-teman lewat fashion yang kita pakai sehari-hari? Nah, gini Firdaus, tadi kan saya bilang dunia fashion itu kan nggak diem. Iya. Bergerak terus ya. Kita kenal dengan tren. Tren fashion gitu ya. Nah, tren fashion ini kan mengikuti zaman. Dan kita kenal juga banyak pecinta fashion loh. Ya, pecinta fashion itu nggak cuma perempuan tok, tapi pria juga kayak kamu juga kan. Tua, muda itu banyak loh pecinta fashion. Bu Sandra, kan kita setiap hari pakai fashion, pakai pakaian kita pakai sehari-hari. Bahkan ada beberapa teman-teman yang juga yang mungkin memilih pakaiannya sendiri lama. Nah, kita mau bahas gimana sih hubungannya pakaian yang kita kenakan setiap hari, yang kita prepare setiap hari, bahkan kita sebelum pergi atau mungkin saat kita sedang memilih pakaian, itu kan mencerminkan iman yang kita percaya. Iya, gini Firdaus, tadi kan saya bilang ya, dunia fashion itu kan nggak diem loh, bergerak terus ya. Ada inovasi-inovasi, terus berkembangnya zaman kita lihat itu sudah jadi tren. Ya, tren ini terus ngikutin zaman dan kita juga lihat banyak pecinta fashion. Nggak cuman perempuan toh, ada laki-laki, ada tua, anak-anak, muda, semua itu arahnya, kecenderungannya itu mengikuti tren. Nah, kalau Firdaus tanya bagaimana hubungan antara fashion ini dengan iman kita. Saya sebagai pelaku fashion, dalam hal ini saya memproduksi baju, ya, saya dihadapkan dengan tren sekaligus banyak orang itu datang ke saya itu karena mengikuti tren. Dan dia kepingin, cocok nggak cocok, pokoknya trendy gitu loh, ngikutin yang saat ini lagi
booming apa gitu. Okay. Nah, saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia fashion ini kan harus mengarahkan dari apa yang saya tahu dunia fashion melalui firman, apa arti berpakaian. Saya harus mengkotak-katik ya antara tren dengan nilai-nilai dari sisi iman firman kita, iya. Iman kita gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara ngikutin tren terus kita meninggalkan nilai-nilai kekristenan kita. Nah, caranya Bu Sandra seperti apa? Misalnya saat kita bertemu atau mungkin Bu Sandra punya klien nih, gitu kan, yang nggak pas sesuai dengan firman Tuhan, seperti apa Bu Sandra? Memberikan masukan mungkin? Iya, pernah saya ketemu klien itu ya, customer saya, dia sudah ada umur. Customer saya kan perempuan semua nih, tapi dia tidak mengingat umurnya. Dia mau ngikutin mode yang seperti itu, misalkan terlalu terbuka. Ya intinya seronok lah. Menurut ukuran saya itu kurang sopan gitu loh. Dan saya di sini sebagai yang berhadapan dengan klien saya seperti itu, saya harus bisa mengarahkan. Oh, kamu kurang pantas. Seperti itu. Tentu saja saya dengan kata-kata yang bijaksana ya, supaya jangan sampai dia kabur juga ya. Mesti saya arahkan, oh gimana kalau modelnya seperti ini? Wah kurang ini. Ini sekarang kan lagi modelnya seperti ini, terbuka di sini, terbuka di sini. Saya kadang-kadang pusing juga loh ketemu klien yang seperti itu gitu. Firdaus. Nah, pengalaman dari Bu Sandra sendiri saat bertemu dengan orang-orang yang tanda kutip ngeyel, orang-orang yang memaksakan kehendaknya untuk ikut tren tadi, caranya untuk relevan gimana dengan mereka? Ya, saya pertimbangan seorang penjahit itu kan banyak, ya. Maksudnya gini loh, bikin baju kan nggak asal bikin baju, tapi jangan sampai nanti orang yang melihat hasil karya saya waktu dipakai orang itu, orang kan berkomentar, oh bagus, oh mungkin kalau nggak cocok itu kan orang akan, ini siapa sih yang bikin baju kan gitu. Dan lagi kok nggak pantas ya orang itu pakai baju seperti itu kan. Nah di sini saya memaksimalkan apa yang saya anggap itu bagus, masih dalam kategori sopan, tapi juga apa yang dia kenakan itu tidak mengganggu orang lain. Tahu ya, mengganggu gitu. Karena jadi kata kuncinya adalah tidak mengganggu orang lain. Ya, gitu. Jangan sampai itu mengganggu, karena kalau mengganggu sudah pasti nggak jadi berkah. Nah, menurut Bu Sandra seperti apa sih caranya agar kita tetap ingin terlihat fashionnya itu baik, tapi kita tidak terseret oleh tren? Saya setuju, Firdaus, kalau mengikuti tren itu bagus. Kalau nggak ngikutin tren kan kayak kuno gitu ya. Nah, tapi tetap sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang mengikut Tuhan, itu tetap berpegang pada nilai-nilai apa yang ada di dalam Alkitab. Contohnya gini, sopan, ya, tidak mengganggu orang lain tadi. Terus kita mengekspresikan diri kita itu kan bisa dengan berbagai cara. Tidak harus kita mengikuti trennya lagi terbuka kita ikut-ikut. Bisa juga itu karena tren jadi tidak sesuai dengan kepribadian kita yang sesungguhnya gitu loh, Firdaus. Kita mungkin bisa terlihat tidak enjoy gitu ya kalau kita pakai fashion yang tidak sesuai dengan kepribadian kita mungkin. Iya, jelas pasti ya. Jadi intinya gini, intinya tetap ikuti tren itu oke, saya setuju, tapi tetap ada batas-batas yang mesti
harus kita perhatikan. Batasnya apa? Batasnya supaya itu tidak mengganggu orang lain gitu. Oke. Ya. Hari ini kita mau bahas yang lebih spesifik lagi. Gimana sih saat kita datang beribadah ke gereja, kita mau memberikan bakti kita ke Tuhan, fashion yang tepat itu seperti apa menurut Ibu Sandra? Ya, jelas fashion yang tepat itu sopan ya, sesuai dengan tujuan kita ke gereja. Nah, itu penting. Tujuan kita ke gereja kan bukan lagi apa ya, minta diperhatiin atau mungkin mau pamer, kan bukan itu ya. Tujuannya kan kita untuk datang kepada Tuhan. Oke. Datang kepada orang yang kita hormati aja kita mesti memikirkan loh, kita mau pakai baju apa kan kita mesti harus berpakaian sopan. Apalagi kita datang ke gereja itu kita untuk Tuhan. Ini poin yang mesti kita perhatikan. Nggak boleh kita tuh terus gara-gara tren, trennya itu modelnya begini, saya mesti ke gereja juga begini. Nah, itu sangat mengganggu loh. Itu akan mengganggu orang lain. Orang lain ke gereja juga tujuannya kan sama. Ya, kita beribadah gitu. Nah, untuk beribadah, datang ke Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita berpakaian yang tidak sopan, tidak apa ya, kalau pantas mungkin pantas, tapi kurang pas gitu ya, itu bisa mengganggu orang lain. Oke, mungkin orang lain kan jadi ngeliatin. Iya, konsentrasinya kita gitu ya. Konsentrasinya buyar. Nah, kalau saya sendiri di teman-teman di IGN, di teman-teman di Youth pun kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik juga saat ibadah gitu ya. Kita kasih contoh. Mungkin Bu Sandra, gimana caranya kita bisa kasih contoh ke orang-orang lain? Dalam hal berpakaian. Iya, terutama saat kita ibadah nih. Iya, pasti start dari diri kita sendiri. Kita mesti, ya itu tadi yang saya bilang, sopan, pantas ya, pantas. Dan kita harus punya tujuan satu, kita harus jadi berkat. Kalau Ibu Sandra ke gereja, ya, itu persiapannya apa aja? Wah, jelas persiapannya pasti gini ya. Saya mesti mempersiapkan pakaian yang nggak harus itu ya, nggak harus pakaian yang seperti ini. Pokoknya nyaman, sopan, dan yang saya utamakan itu saya membawakan diri saya ini jangan sampai jadi batu sandungan orang lain. Oh, oke. Gitu. Jadi poin pentingnya adalah kita ingin memberikan yang terbaik saat kita ibadah, ya, tanpa harus mengganggu visual orang lain. Ya, kalau sekarang kan musim dress code ya, kemana-mana dress code. Orang piknik aja pakai dress code, ada dress code-nya. Arisan RT aja pakai dress code. Bisa dibayangkan kalau orang salah kostum, kayak apa? Otomatis nggak percaya untuk diri ya. Diri kita sendiri aja nggak percaya diri, nggak nyaman. Kita mau apalagi kalau itu di gereja, kita mau nyanyi aja rasanya, aduh, aku salah kostum nih, nggak nyaman, gitu. Oke. Nah, menurut Bu Sandra nih, buat pesan pada teman-teman yang mungkin yang sekarang sedang keeping up dengan fashion, teman-teman yang mungkin di usia muda gitu ya, mix and match-nya itu seperti apa? Bu Sandra? Yang jelas ya, tadi pesan saya itu satu, kita nggak harus ngikutin tren loh. Oke. Ya, ngikutin tren oke, tapi tidak harus trennya lagi A ikut A, trennya lagi B ikut B, belum tentu cocok. Yang penting nyaman berarti ya. Nah, yang penting nyaman, sopan, dan pas. Jangan sampai kita ngikutin tren salah kostum nih, ya toh. Yang penting itu kalau kita
mengenakan pakaian itu yang cocok, yang pas. Jangan sampai kita memaksakan diri hanya untuk supaya kelihatan wah ngikutin tren mode yang sekarang nih gitu, padahal itu tidak nyaman, padahal mungkin itu juga nggak cocok gitu. Dan kalau pakai pakaian itu juga yang pas ya, jangan kesempitan, jangan mungkin kegedean juga gitu ya. Mode-mode sekarang memang kan oversize ya, oversize. Nah, oversize juga oke kok, bagus juga kok, tapi yang pantas lah. Itu dari saya kira gitu ya. Nah, pasti kan Bu Sandra pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara fashionnya itu ngaco banget gitu ya, atau mungkin nggak pas, nggak pantas, atau mungkin nggak sesuai dengan kebenaran firman. Gimana sih Bu Sandra ngasih masukan nih ke orang-orang atau mungkin orang yang Ibu Sandra kenal untuk mungkin sedikit mengkoreksi fashionnya? Ya, saya sebisa mungkin saya akan kasih masukan ya, tapi mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Jadi jangan sampai itu melukai perasaannya dia, karena fashion itu orang berpakaian itu biasanya pede banget loh. Kalau orang yang salah, yang seperti kamu maksud itu, saya ada satu klien ya, dia pede banget, padahal menurut saya itu udah nggak pantas sama sekali gitu loh. Tapi saya kembali kasih masukan ya, kamu kalau berpakaian seperti ini kamu akan lebih cocok gitu. Dan satu lagi ya, ini yang banyak menjangkiti nggak cuman orang kaya, nggak juga orang nggak punya, tua muda, itu mereka banyak yang memberhalakan pakaian. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, datang ke reunian harus baju baru, harus sepatu baru, harus tas baru. Nah itu sudah jadi satu kebiasaan, keharusan untuk orang-orang tertentu. Sebagai anak Tuhan, saya ingin menekankan jangan seperti itu. Itu mungkin area show off-nya mereka kali ya. Ya, bisa juga. Kalau enggak rasanya lebih baik aku enggak ke gereja deh kalau enggak pakai baju baru. Nah, ini kalau hal-hal yang seperti ini ada di kalangan anak muda kan bahaya juga. Iya. Mungkin Firdaus bisa kasih contoh, mungkin kasih masukan ya ke mereka supaya itu bukan fokus utama kita. Terus terang saya juga dulu ngalami hal yang seperti itu, tapi dengan bertambahnya pengenalan kita pada firman ya, itu sudah bukan jadi hal yang utama gitu ya. Hal yang utama. Aku merasa biasa juga kok, aku pakai baju yang 10 tahun lalu aku punya, nggak masalah kok. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang memberikan masukan ya Bu Sandra ya. Saya tuh kemarin minggu lalu ngobrol sama teman, gimana sih caranya memberikan masukan ke teman-teman yang mungkin dari segi fashion atau pakaian yang mereka gunakan kurang pantas seperti itu. Caranya adalah yang terbaik ya menurut teman-teman yang saya ngobrol ini adalah kita bangun hubungan dulu sama orang tersebut, bukan tiba-tiba kita datang nggak terlalu kenal gitu kan, lalu mengkoreksi fashionnya atau mengkoreksi sesuatu yang nggak pas di dirinya, tapi dengan cara yang jauh lebih berhikmat gitu adalah dengan membangun hubungan dulu, kita kasih love bank dulu ke teman kita, baru kita kasih masukan dengan mungkin konteks yang lebih santai, yang lebih relate dengan kondisi mereka, gitu sih. Ya, setuju saya itu bagus juga ya. Artinya tuh jangan to the point gitu ya. Iya. Nah, jadi membangun dulu, setelah itu mungkin untuk acara-acara tertentu, mungkin kalau kamu mau memberikan contoh dengan kamu kasih dia. Oh ya, mungkin kita bisa kasih gift ya gitu ya. Iya, bisa. Kamu kasih dia contoh baju, kamu kok
bagus juga pakai baju ini. Oh, oke. Nah, jadi kadang-kadang orang itu terlalu ini ya, bukan kurang pergaulan tapi karena melihat dengan kacamatanya sendiri. Padahal kalau untuk fashion kita juga perlu orang lain menilai kita, masukan gitu dari orang lain gitu kan. Nah itu, jadi itu perlu pendekatan yang lebih inilah, dengan kasih gitu loh. Sobat Inspirasi, setelah kita ngobrol dengan Bu Sandra dari Karisma Indonesia, kita bisa ambil beberapa kesimpulan nih. Yang penting saat kita punya iman, kita pingin iman kita tuh juga dirasakan oleh orang lain, dinikmati orang lain juga. Dan yang pasti saat kita menggunakan pakaian yang kita pakai sehari-hari itu untuk memuliakan Tuhan yang pasti. Mungkin ada tambahan dari Bu Sandra? Ya, tambahannya itu ya, jadi memuliakan Tuhan itu harus menjadi fokus kita. Kita berpakaian tujuannya hanya itu, karena kita membawa nama Tuhan. Oke. Ya kan? Jangan sampai nanti kita di gereja sopan pakai baju, tapi di luar ya memang begini ya. Berpakaian itu memang kita menyesuaikan dengan keadaan, situasi, acara. Nggak mungkin gitu kan kita misalkan pergi ke mall pakai long dress, kan nggak mungkin. Jadi tempat di mana kita akan pergi itu sebaiknya kita menyesuaikan. Misalkan saya mau ke pasar, saya nggak mungkin pakai fashion kan nggak cuman baju, bisa mungkin perhiasan, bisa sepatu. Misal pakai ke pasar, saya pakai sepatu tinggi. Atau mungkin aksesori yang begitu banyak, kan nggak mungkin. Jadi kita sesuaikan kemana kita pergi, kita membawa nama Tuhan. Jangan sampai nanti orang melihat, lah kok orang Kristen berpakaiannya seperti itu, mungkin terlalu heboh ya, sehingga orang lain itu bukannya suka dengan penampilan kita, tapi justru orang lain itu malah mentertawakan kita. Jadi intinya, kalau cara berpakaian kita itu pas, orang lain seneng. Oke, ada menghibur orang lain juga ya. Kayak saya lihat Firdaus berpakaian gini, saya seneng. Wah, kamu ini ini ya, apa ya istilahnya itu? Jadi kamu berpakaian itu tepat, pas di tempatnya tepat, cocok gitu loh. Itu buat saya itu jadi berkat. Caramu berpakaian itu memberkati saya. Iya ya. Kalau di tempat seperti ini kamu berpakaian seperti ini, saya juga merasa ini satu ide yang bagus buat saya gitu. Seperti sekarang ini ya, ini kan zamannya sosial media ya. Orang banyak kita lihat di sosmed itu seseorang dengan follower yang demikian banyak. Ya, sebagai anak Tuhan saya menghimbau seperti kamu, saya sendiri juga ya, disadari atau tidak, apa yang kita pakai itu sering ditiru orang lain. Oh ya, pasti. Terutama followermu loh. Ya kan, dia akan melihat sosok yang diidolakan, apalagi anak-anak yang baru gede itu. Iya. Karena mereka melihat visual ya, apa yang kita pakai gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita memikirkan efek dari apa yang kita lakukan. Kalau kita berpakaian baik, saya yakin followermu pasti juga akan melihat, oh seperti itulah cara berpakaian idola saya. Karena mungkin kalau fashion itu susah dijelaskan, tapi kita bisa lihat secara visual ya. Iya, orang akan meniru. Jadi ini penting ya, sebagai anak Tuhan kita memberikan satu dampak yang memuliakan nama Tuhan. Ya itu dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sandra buat sharingnya, buat waktunya juga.
Sobat Inspirasi, kita senang sekali udah bisa share tentang tema fashion and fit. Next time kita pastikan dengan podcast The Inspiration sesi berikutnya. See ya.